Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Musalla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, uswah bagi orang-orang beriman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini sudah ada di satu pekan terakhir bulan Sya'ban dan akan bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah, persis pekan depan atau hari Rabu yang akan datang. Puasa yang pertama hari Rabu insyaallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membaca beberapa ayat, tapi yang kita bahas baru satu ayat saja kalau tidak salah, di surat Al-Baqarah 124 ya. Karena itu ayat berikutnya 125, 126 dan sebenarnya nyambung dengan ayat 127, 128, 129 itu semua, khususnya mulai ayat 126 itu isinya adalah doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam atau sebagian doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimonumenkan, didokumenkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين
الساجدين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Di sini saja dulu. Nanti ayat berikutnya juga isinya doa Nabi Ibrahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau sebelumnya ayat 124 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah melalui ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk. Karena itu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ditafsiri atau diterjemahkan dalam beberapa macam. Ada yang tafsiri itu adalah ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api. Itu adalah bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa perintah dalam surat As-Saffat ya, perintah untuk menyembelih tanya. Atau ada yang memahami apa kemarin 10 aktivitas untuk membersihkan diri, 10 fitrah ya. Itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Wa iz, dan ingatlah ketika ja'alnal baita, kami sudah menjadikan Baitullah Ka'bah itu masabatan linnasi wa amna. Ka'bah itu sudah kami jadikan, kata Allah, masabah. Masabah itu dimaknai secara sederhana oleh sebagian ulama. Kalau diterjemah apa diterjemah? Dimaknai secara sederhana marja, ya, tempat kembali. Ya. Disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ka'bah itu adalah tempat mengapa demikian? Karena ya kan terbukti sampai sekarang justru orang yang sudah pernah ke sana ingin terus ke sana. Ya. Itu maknanya masa batal lillah. Sehingga disebut oleh para ulama itu namanya la yaqtuna min waqa. Tidak pernah selesai urusan mereka di sana. Urusannya itu tidak pernah habis di sana. Ya'tunahu, kata Ibnu Katsir, orang itu biasa datang ke Baitullah, ke Ka'bah, tsumma yarji'una ila ahlihim, kemudian mereka pulang ke keluarga, tsumma ya'uduna, kemudian kembali lagi ke sana.
Nah, itu namanya masa batal linnas. Jadi ingatlah ketika kami sudah menjadikan Baitullah Ka'bah itu, ya, kenapa yang lain menyederhanakannya masa batal linnas ay marja'an. Marja'an itu tempat. Tapi maksudnya kalau kata Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masa batal linnas itu artinya ya layak tu namin huwa toro. Jadi orang itu kalau ke sana itu urusannya tidak pernah benar-benar selesai. Ya tunahu, mereka datang, kemudian yarji'una ila ahlihim, mereka balik ke rumah, tsumma ya'uduna ilaihi. Itulah namanya masa batal linnas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya itu namanya apa namanya tadi? Masa batal linnas. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amna. Jadi Ka'bah itu, Baitullah itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang itu nanti sesuai dengan doanya, permohonannya, pengajuannya Nabi Ibrahim di ayat selanjutnya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Jadi sampai sekarang ya memang aman dia. Hanya kita ingat ya, apa namanya, kisahnya Raja Abraha menyerang Ka'bah itu dalam dalam apa namanya, tarikh yang apa namanya, dalam kitab tarikh yang babon yang besar-besar ya, itu memang disebutkan itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, sebelum sampai di sana dia minta supaya apa namanya, penduduk Mekah itu mengumpulkan onta-onta. Ya, disita dulu, minta dulu. Tapi kemudian karena Raja Abraha itu mendengar ya, bahwa Mekah itu ada tokoh yang sangat disegani, beri kesempatan untuk menyampaikan apa namanya, permintaan terakhirnya, kira-kira begitu. Permintaan terakhirnya sebelum Ka'bah itu dihancurkan. Orang itu adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nggak minta apa-apa. Saya minta onta yang sudah kamu kumpul. Apa namanya? Permintaannya Abdul Muthalib. Orang mungkin merasa aneh, apa kok minta unta, nggak minta diselamatkan dari ancaman yang akan diberikan oleh Raja Abraha atas kota Mekah, termasuk atas Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib hanya menjawab, itu bukan urusan saya, urusannya yang punya, urusannya Allah Ka'bah itu ya. Dan amanlah sesuai dengan apa yang kemudian diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Itu masa batau wa amna, bahwa Ka'bah itu menjadi tempat
orang berulang kali datang ke sana dan menjadi tempat yang okay, tempat yang kemudian kata Allah wa ahidna dan kami kata Allah sudah mengikat perjanjian ila Ibrahim wa Ismaila kepada Nabi Ibrahim juga sekaligus anak beliau Nabi ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, saya terlewat satu hal ya terkait dengan ayat ini ya. Bahwa terkait dengan awal ayat tadi itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ka'bah itu adalah tempat berulang-ulang datangnya umat Islam dan tempat yang aman, maka kemudian ayat ini nanti diklaim. Ayat ini nanti diklaim oleh Umar bin Khattab. Itu sebagai ayat yang apa namanya? Ya ayat tuh, gitu ya. Ayat. Kenapa? Karena ayat ini diturunkan sesuai dengan dialognya Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW. Khususnya ketika bagian wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is ya. Sebelum itu maaf. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, itu ya. Sebelum itu ya, sebelum wa'ahidna saya lewat tadi itu sebelum wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud itu ada kalimat, ada potongan ayat ya wattakhidhu mim maqami Ibrahim dan ambillah jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai musola, tempat musola. Kata Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat, wafaqtullaha bi salasin au wafaqani rabbi bi salasin. Jadi kalau apa namanya menggunakan kalimat yang paling pede, saya itu bisa nyocoki sesuai dengan apa yang akan diucapkan oleh Allah, apa yang akan difirmankan oleh Allah dalam 3 ayat. Maksudnya ada 3 ayat yang sebelum diturunkan, nah saya itu sudah ngomong itu gitu. Umar itu ngeklaim gitu ya. Ada 3 ayat yang saya itu ya itu kok pas dengan apa yang akan diturunkan oleh. Yang pertama kata Umar, saya pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lawit takhadta maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, umpama makom Ibrahim niku kula dadekno tempat salat menapa? Nah, gitu nggih. Saya jadikan tempat salat. Maka turunlah kata Umar bin Khattab, turunlah ayat ya apa itu?
wattakhidhu min maqam Ibrahim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, saya pernah berkata juga kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yadkhulu alaikal birru wal fajiru. Maaf. Yadkhulu alaikal birru wal fajiru. Wahai Rasulullah, yang biasa bertamu ke rumah sampean itu bisa orang baik, bisa orang fasik, orang banyak berbuat dosa. Sampean ini tamu sampean akeh, gampangan gitu ya. Tamu sampean itu banyak. Ya, bisa orang baik, cuma bisa juga orang yang gak tahu aturan. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, kata Umar bin Khattab, oleh karena itu, wahai Rasulullah, falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab. Sampai niku mboten kepikiran ta misale ya memerintahkan ibu-ibunya orang beriman, maksudnya istri-istri Nabi, kita itu ummul mukminin. Ya, istri Nabi yang lain juga ummul mukminin. Ya, itu secara khusus. Kalau secara umum ya sama sebenarnya. Nah, itu ya punya ibu. Tapi dalam konteks ini kan Umar bin Khattab mengatakan tamu jenengan itu kan napa mboten langkung saya, apakah tidak lebih baik kalau misalnya ya ummahatul mukminin, istri-istri jenengan itu kan bahasa dihaluskan. Istri-istri panjenengan itu dengan perintah untuk pakai hijab. Ya, turunlah ayat. Itu kata Umar bin Khattab. Ya, ayat hijab itu surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman supaya mereka ya memanjangkan, mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Itu lebih mudah untuk dikenal dan supaya tidak diganggu oleh orang. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Umar bin Khattab, iki pokoknya feelingku pas. Nah, gitu ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, wa balaghani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dhan nisa'ihi fadakhaltu alaihinna faqultu lahunna in intahaitunna aw liyubdilahunna Allahu khairan min. Jadi Nabi SAW itu pernah dilokno sama istri-istri. Nah, termasuk di dalamnya itu yo anake Umar Dewi, Hafsah dan Aisyah di situ. Yang populer dua orang ini. Ya mungkin agak sekongkol kadang-kadang ya ada cemburu gitu ya.
cemburu gitu. Yang menjadi tersangka macam-macam, ada yang menyebut yang menjadi tersangkanya atau yang diireni, dicemburoni itu Maria Al-Qibtiyah. Ya, dalam beberapa riwayat orang yang berbeda. Cuma memang ada sepakat. Apa niku sepakate? Sekongkol. Ya, di awal surat At-Tahrim itu kan disebutkan sekongkolnya. Gara-gara mereka sekongkol, Nabi itu sampai terkecoh, gitu ya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kok sampai sampean itu mengharamkan makanan yang halal menurut Allah. Oh, jadi Gusti Allah halal kok sampean haram. No. Hanya karena nuruti ridhonya istri-istri. Nyata ketian sampai saat ini kurang luwih kok. Wong Nabi ya ngoten apa mana duduk nah? Nah, lho niku ya napa ceritane? Jadi ada beberapa riwayat. Ya, setidaknya secara garis besar ada dua. Jadi ada buah, gitu ya, yang dimakan oleh Nabi SAW. Ada dua. Yang satu menyatakan buah, riwayatnya yang satu menyatakan madu. Ya, ada buah yang dimakan oleh Rasulullah SAW atau makanan tertentu yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Istrinya sekongkol. Sampai mantun mangan buah nih kalau enak. Maaf, ambune mulut sampean itu. Nah, gitu. Cara mriki sampean koyo mari mangan jengkol ya. Nah, gitu ya. Koyo nek mriki kurang lebih kan gitu ya. Kalau orang sini kan enggak terlalu suka bau jengkol misalnya atau bau peti. Mosok gitu kata Nabi. Bener iya begitu. Nah, Nabi SAW karena sekongkol istri Nabi ketika jadi riwayatnya itu Nabi SAW setiap sore setelah sholat asar itu pulangnya ke rumah istrinya secara bergantian. Nah, rupanya di satu orang di Aisyah radhiyallahu anha ngomong ngoten Aisyah karena sudah sekongkol. Di istri yang lain sama. Wah, itu beneran nih berarti. Akhirnya Rasulullah SAW mengharamkan makanan. Dalam riwayat yang lain madu bahkan. Dengan mari ngombe madu nih Maria Kiptia. Madu Mesir, Maria Kiptia itu Mesir. Hari ngombe madu Mesir itu kayak gak cocok. Apa gak cocok? Bahu mulutnya itu gak cocok. Nabi SAW, wah kalau gitu saya nggak mau makan itu. Haram saya makan itu. Itulah kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka. Padahal Allah Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur karena mereka bisik-bisik gitu ya. Sampailah di ayat ketiga kalau nggak salah, ya Allah berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulub wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Pokoknya sampai wong loro khususnya karena yang jadi tersangka itu dua orang yang sekongkol. Kalau sampean itu mau tobat selesai wis. Nah, ya, hati sampean dibersihno maneh. Tapi kalau enggak ya ngeyel gak ngaku gitu kan. Maka kata Allah, ketahuilah bahwasanya nabi itu backingnya akeh. Ya,
in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu. Yang melindungi Nabi SAW itu Allah langsung. Ya. Juga wa Jibril itu ya kan mesti ngandani sampean masuk lali kan gitu ya. Itu Nabi Muhammad SAW itu mesti dikancani Jibril. Demikian pula wasalihul mu'minin. Orang mukmin yang soleh-soleh itu nggak mungkin kok mau ikut apa namanya menjatuhkan Nabi, nggak mungkin. Wal malaikatu ba'da dzalika. Ya maka di ayat berikutnya ayat ke ini kan berarti ayat ke 4 atau kelima maaf. Ayat kelima itu Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan ya asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin taibatin saihatin sayyibatin wa abkar. Kalau kurang lebihnya ya nek sampean gak gelem tobat selain Nabi SAW dilindungi oleh Allah, oleh malaikat Jibril, oleh malaikat yang lain, oleh orang-orang beriman yang baik-baik, ya ada kemungkinan ya sampean kabeh jangan diganti kalau Gusti Allah dengan istri yang baru ya repot sampean tambahan gitu kan. Itulah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab gitu kan. Jadi kata Umar, aku itu yo feeling saya masuk ke rumah salah satu istrinya Nabi dinten yo anake dhewe ngoten lho. Kata Umar bin Khattab, ya dakhaltu alaihinna. Saya masuk ke rumah mereka sing saged dileboni atau disambangi oleh Umar sinten? Yo anake dhewe, anake niku garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga fakultu lahunna, saya katakan kepada mereka ini juga adab ya, adabnya para sahabat ya dalam meriwayatkan hadis ya. Bab sing elek-elek gak disebut no. Kata piye? Gak disebut no. Aku pokoknya ngomong yang bojone Nabi kan gitu. Padahal mesti ono wong sinten kan gitu ya. Tapi oleh Umar tidak disebut. Oleh periwayat berikutnya juga sama, nama hidden ya, yang itu memberikan kepada kita ya ngomong cerita elek nek bisa menjauhi menyebut nek ngomong api disebut jenenge ngoten nggih. Nek ngomong sing api disebut itu berat itu ya. Sama Aisyah radhiyallahu anha kalau sudah cerita ya tentang orang-orang tertentu, person tertentu, dia kalau ngomongnya jelek enggak disebut nama. Ya, enggak disebut nama. Nah ini Umar bin Khattab juga begitu. Saya masuk ke rumah mereka, kemudian saya katakan kepada mereka, ini intahaitunna, jika kalian mau berhenti, maka itu lebih baik. Atau kalau enggak, mesti Gusti Allah akan mengganti sampean dengan istri lain yang lebih baik. Ya, maka turunlah ayat ini. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam. Ya, mengklaim selain surat Al-Baqarah 125, beliau juga ya menyatakan feeling ketika akan diturunkan surat Al-Ahzab ayat 50, termasuk ketika akan turun surat At-Tahrim ayat 5. Itu Umar bin Khattab. Nah, riwayat tentang Umar bin Khattab ini disebut di beberapa tafsir tentang ayat 125. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa apa namanya? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila
antahhira baitiya lit-taifin. Dalam sebagian tafsir itu sebenarnya kisah tentang apa? Asal usul makom Ibrahim itu ya hutan. Ya, dalam sebuah riwayat ini pada agak panjang kalau dibaca ya. Kalau dibaca lama ata Ibrahim alaihissalam bi Ismail wa Hajar wa wada'ahuma bi Makkah wa atat ala zalika muddatan wa nazala hal Jurhumiyun wa tazawwaja Ismail minhum imra'atan wa matat Hajar wasta'dzana Ibrahim Sarah ayyatiya Hajar wa azinat lahu wa syaratat alaihi alla yanzila faqadima Ibrahim Makkah wa qad matat Hajar fadhahabat ila baiti Ismail faqala limra'atihi aina sahibuka qalat dhahaba lis-sayti wa kana Ismail alaihi salam yakhruju minal khair haram fayasitu faqala lahu la Ibrahim hal indaka dhiyafah qalat laisa indi dhiyafah wa sa'alaha an aishihim faqalat nahnu fi daykin wa shiddatin fasyakat ilaihi faqala laha idza jaa zawjuka faqra'ihi salam wa qawli lahu fal yughayyir khutbata babi fadhahaba Ibrahim faja'a Ismail fawajada riha abihi faqala limra'atihi hal ja'aka hadun qalat ja'ani syaikhun sifatuhu kaza wa kaza kal mustakhifah bi sya'nihi qala fama qala laka qalat qala aqri'i zawjak assalam wa qawli lahu falyughayyir atabata babihi qala zalika abi wa qad amarani an ufarikaka alhiki bi ahliki fatallaqaha wa tazawwaja minhum. Diceritani apa jenenge Nabi Ibrahim ketika sudah meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail masih kecil di Mekah, ya, kemudian dia kembali ke istri beliau, Sarah. Tapi rupanya tinggal beberapa lama Nabi Ismail itu menikah, sementara ibunya Hajar meninggal. Nabi Ibrahim tidak tahu. Nabi Ibrahim tidak tahu. Nah, karena merasa sudah lama, Nabi Ibrahim pamit kepada Sarah. Saya ingin mengunjungi Hajar dan Ismail. Maka Sarah memberi izin dengan syarat bahwa Nabi Ibrahim tidak nginep, tidak bermalam lama di rumah Hajar dan rupanya ternyata ketika sampai di Mekah, qad matat Hajar. Sayyidah Hajar sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, ya, maka Nabi Ibrahim akhirnya mencari tahu rumah Nabi Ismail. Di sana rupanya bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, aina sahibiki? Ya, suamimu mana? Qalat dzahaba lis-sayd. Ya, suami saya Nabi Ismail ya sedang berburu. Ya. Wa kana Ismail alaihissalam yakhruju minal haram fayusi. Jadi Nabi Ismail itu keluar untuk berburu.
Maka Nabi Ibrahim bertanya, hal indaka dhiyafah, sampean iki kula mertamu enten sing artine kula niki disuguhi napa enten suguhane napa mboten iki. Waduh aku iki jare ngoten. Kira-kira. Qalat laisa indi dhiyafah. Kula niki mboten duwe napa-napa. Tak duwe apa-apa sing kena di. Mboten pun ngapunten. Wasalaha an aisyihi. Akhirnya Nabi Ibrahim tanya, urip sampean ya apa mbek Ismail? Faqalat nahnu fi dhaikin wa syiddatin sara. Nah niku jawab nggih. Fi dhaikin sempit, syiddah niku sara. Karo Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail sara. Ngoten. Ya, maka fasyakat ilai, jadi istrinya wadul lah ini, enak. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada apa namanya istrinya, ya, idza jaa zaujuki, kalau suamimu nanti datang, fa aqrihi salam wa quli lahu falyughayyir atabata babi. Ya, kalau suamimu pulang, kirimkan salam kepada Nabi Ismail. Dan tolong sampaikan pesan supaya mengganti daun pintunya. Begitu ya? Supaya mengganti daun pintunya. Nabi Ibrahim pergi. Datanglah Nabi Ismail. Nabi Ismail firasat iki ambune bapakku kok ono ngene, gitu ya. Tanyalah Nabi Ismail kepada istrinya, apakah tadi ada tamu yang datang? Oh iya ada, syaikhun. Itu wong wis tuwek, sifatuhu kaza wa kaza. Ciri-cirinya begini. Kal mustakhifah bisa'ni. Ya. Qala fama qala laki. Nah, yang dipesankan apa? Dia pesan supaya kirim salam kepada sampean. Dan pesan yang kedua supaya mengganti daun. Maka kata Nabi Ismail, zalika abi kumono bapak. Tambangane iku mono moro tuwamu. Delok ya. Ngoten ya. Waqad amarohni, dan itu ada perintah an ufariqoka untuk menceraikanmu al-hiki biahliku sampean mantuk nek ngoten ya. Mantuk sampean mulya aku dikon iki ya ana maratuwa teko gak ana suku, ana sukuan. Malah diwaduli elek. Wah, itu kisah ini ya. Kisah kisahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya nanti istri berikutnya si mana jawab, oh enak, kula niki enten ngene ya. Itu ceritanya. Nah, dari sana itu kemudian apa namanya? Nabi Ibrahim apa namanya? Bahkan diberi tempat oleh istrinya berikutnya itu untuk apa jenenge? Untuk membersihkan kaki, sebagai tempat kakinya. Itulah nanti menjadi makom. Jadi adanya kalau waca dua cerita, tapi ringkasannya kurang lebih begitu. Itulah makom dalam sebuah riwayat. Oke. Pak, memang itu tadi. Wah, ini kan ganti daun pintu ini repot nih ya. Saya kira demikian ayat ini ya. Ayat 125 dari surat Al-Baqarah. Ini tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum minhu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi